Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Dosi Alfian kembali hadir untuk Anda dalam Serambi Topik. Dan hari ini, seperti yang Anda baca di Harian Serambi Indonesia, mengangkat informasi penting terkait dengan calon gubernur yang maju dari jalur independen akan bekerja keras lagi. Ini terkait dengan pengumpulan KTP bukti dukungan bagi calon atau bakal calon gubernur atau wakil gubernur atau pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan maju di 2017 pilkada nantinya. Kita akan berbincang-bincang bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari Amadi. Assalamualaikum, Bung Bukhari. Waalaikumsalam, Bung Dosi. Terima kasih sudah hadir. Langsung saja, apa yang melatar belakangi kita mengangkat informasi ini di tengah juga informasi haji masih tetap mewarnai Harian Serambi Indonesia hari ini? Ya, ini adalah saat-saat krusial bagi calon independen. Ternyata setelah diverifikasi oleh KIP, tidak semudah yang dibayangkan sebelumnya. Ya. Malah kalau kita lihat sampai saat ini, ketiga calon ini, itu Pak Jeni Abdullah Putih dan Zaki Hasaman belum memenuhi syarat untuk maju. Karenanya kita coba angkat, kita ingatkan bahwa untuk menjadi calon gubernur sebetulnya tidak mudah. Mereka harus bekerja keras sehingga bisa ikut dalam pilkada nantinya. Apalagi untuk jalur independen seperti betul Bang Lucy. Oke, sampai saat ini apa sih catatan kita terkait dengan pengumpulan KTP yang berhasil mereka kumpulkan, Mas, bagi bakal calon yang maju dari jalur independen ini, baik itu Zaini Abdullah dan pasangannya, kemudian juga Zakaria Saman dan pasangannya, serta Abdullah Putih, Bung Bukhari. Iya. Ini yang paling berat sebetulnya Abdullah Putih dan Zakaria Saman yang saat ini mereka kekurangan 75.000 lebih KTP ya. Jadi mereka harus mengumpulkan 150 lebih lagi untuk bisa maju, dan ini kan jauh lebih besar dari yang sudah terkumpul sebetulnya. Yang terkumpul hanya sekitar 70-an ribu, 73 sekitar itu. Jadi karena didenda 2 kali, ya akhirnya 2 kali lipat harus diganti, sehingga 70-an kali 3 ini sudah ada 70, artinya hampir 210.000 lebih untuk bisa memenuhi syarat menjadi gubernur. Sementara persyaratannya 153 sekian. Yang paling agak ringan sedikit Dr. Jeni Abdullah, dia hanya sekitar 30-an ribu dia mengumpulkan kembali karena dia kekurangan sekitar 17.000. Jadi harus dikali 2 ya 35 segitulah. Nah, ini yang tahapan-tahapan ini sebetulnya cukup menebarkan ya. Tetapi masih punya waktu. Karena nanti ini akan dilihat kembali pada 29 nantinya. Masih ada waktu bagi mereka. Tapi mungkinkah kemudian mereka bisa mengumpulkan kekurangan KTP yang juga harus mereka ganti 2 kali lipat tersebut? Harian Serambi Indonesia juga mengangkat masing-masing tanggapan dari calon dari jalur independen ini, baik Dr. Zaini yang kemudian mungkin agak sedikit ringan dengan 30.848 KTP, kemudian juga ada Zakaria Saman yang katanya tetap optimis juga karena masih ada waktu tanggal 29 September nantinya, dan kemudian juga Abdullah Putih yang mengaku bahwa ini sedikit rumit untuk bisa maju di jalur independen ini. Apa yang kemudian ingin kita sampaikan melalui komentar-komentar mereka sebenarnya? Iya. Kita melihat ini kritis ya, karena kan tidak mungkin akan terjadi double kembali, karenanya kerja keras mungkin siang malam harus dilakukan untuk mengumpulkan ini, karena kan waktu ini lebih pendek dari yang sebelumnya misalkan yang dipersyaratkan 150 itu kan waktunya berbulan-bulan, malah ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan mengumpulkan, tetapi tidak juga sampai pada tahap persyaratan yang diharuskan oleh aturan. Apalagi ini jauh lebih banyak, ini waktunya sedikit. Nah, tapi ya kita lihat, kita masih yakin mereka bisa mengumpulkan ini nantinya dengan 2 kali lipat seperti itu. Ya itulah yang sangat kita khawatir ya. Mungkin oleh tim sendiri mungkin yang lebih tahu bagaimana kerja keras, karena kan rasanya masyarakat yang memberi KTP sudah banyak sekali katanya. Apakah orang yang sama nanti akan kembali? Ya ini juga jadi persoalan saya kira, Bung Dosi. Tapi kita berharap ini bisa lolos. Apalagi di situ ada Apakarya yang bisa meramaikan suasana. Nah, kalau Apakarya tidak ikut, mungkin tidak seru ya. Kenapa kemudian kita menganggap seperti itu, Bu?
Apa catatan demi catatan dari Zakaria Saman dalam kancah politik Aceh ini sendiri? Iya, ini kan penuh ketegangan. Pilkada ini perlu penuh ketegangan. Hanya apa karya yang bisa menghibur, saya kira. Ya, sehingga kita berkali-kali mendapat apresiasi yang besar dari masyarakat karena dia memang bisa mencairkan suasana yang demikian tegang ya, dengan luar biasa ini panas barangkali, tapi ketika dia mengeluarkan statementnya yang logika kemudian juga menghibur, ini menjadi warna baru dalam pilkada. Bayangkan kalau Pak Karya tidak ada nanti kan tegang terus. Tegang sekali, apalagi masa kampanye. Kampanye kan diperhitungkan akan terjadi antar kandidat. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kemungkinan bisa terjadi konflik ya. Nah, ini yang sangat kita harapkan tidak terjadi. Tapi kalau misalnya ada Pak Karya di sana kan mungkin ada warna lain nanti. Menarik. Ya. Dan kemudian juga Pak Karya memberikan komentar di Harian Sarambi Indonesia. Oke, terkait dengan catatan kita, liputan kita juga terkait dengan pengumpulan KTP yang sangat rumit ini, Anda lihat bahwa kemudian bisakah ini menggambarkan masing-masing kekuatan dari calon yang maju dari jalur independen ini, baik Zaini Abdullah dengan KTP jauh lebih banyak, kemudian Pak Karya dan Abdul Putih. Apakah kemudian pengumpulan KTP ini bisa menggambarkan kekuatan mereka? Saya kira bisa. Karena ini kan menggambarkan tingkat keseriusan masing-masing kandidat. Kemudian juga timnya yang bekerja semakin banyak terkumpul, mungkin timnya semakin serius dan semakin besar jumlahnya. Tetapi kalau sedikit, ya mungkin timnya juga sedikit. Saya kira sangat mewakili gambaran ya, yang seperti Bung Rosi maksudkan itu, kekuatan dari masing-masing kandidat. Tidak hanya sekarang, juga nantinya yang akan bertarung pada hari H nanti, yaitu 15 Februari 2017. Saya kira gambaran sudah bisa lihat dari sekarang. Oke, semakin hangat tentunya juga, tidak hanya dari jalur independen tapi juga jalur partai juga sudah mulai membangkitkan, atau kalau bahasa Irwan Yusuf sudah memanaskan mesin mesin politiknya seperti itu. Bagaimana fokus liputan kita ke depan nanti terkait dengan informasi politik ini, Bung Khalid? Ya, besok mungkin ada rapat kembali ya KIP ya. Kita juga akan mengikuti terus perkembangan tahapan-tahapan pilkada, karena nanti kan sebentar lagi juga akan ada pendaftaran dari masing-masing kandidat. Kalau kandidat dari jalur partai, saya kira tidak ada persoalan lagi, mereka tinggal mendaftar. Cuma dari independen ini yang perlu kita pantau bersama-sama, ya baik terutama di KIP yang ada di kabupaten kota. Saya kira masyarakat juga akan mengikuti terus perkembangan politik yang di Aceh ini, saya kira ini. Terima kasih Bung Bukhari atas perbincangannya hari ini, dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Sekretaris Redaksi Harian Sarambi Indonesia Bung Bukhari Mali. Saya Lucy Alfian, kembali ke studio.